Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggerebek tempat penampungan pekerja migran ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan 18 korban yang sedianya akan diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI bersama Polres Metro Bekasi Kota menggerebek tempat penampungan pekerja migran ilegal di Jalan Pertamina, Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan 18 calon pekerja migran ilegal dan seorang penjaga tempat penampungan. Para korban sedianya akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui jalur ilegal menggunakan visa ziarah. Para korban juga dijanjikan gaji Rp1.200 atau 5,2 juta rupiah per bulan. Mayoritas korban merupakan perempuan berusia di atas 40 tahun dari sejumlah daerah di Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat. Adapun dari hasil investigasi, penampungan legal ini sudah ada sejak tahun 2016. Dan dari 18, sebenarnya ada 19, satu sebagai penjaga atau pengantar. Ini lagi didalami secara hukum oleh Polres. Keterlibatan dia seperti apa, dan kita berharap dia terbuka di depan sehingga bisa membuka jaringannya. Saya yakin jaringan ini jaringan lama, karena PT-nya saja udah ditutup 2016 dan berani menggunakan PT yang ada. Kerja di Indonesia dulu pernah, kerja di garmen, jahit. Cuman saya mentok di ijazah ya. Untuk sekarang usia sama ijazah udah nggak bisa masuk ke garmen. Terus Ibu ini nanti ada rencana mau berangkat lagi nggak setelah ini kan udah kejadian? Kalau harapan saya ingin kerja ke Timur Tengah tapi secara resmi. Selain tak memiliki kemampuan bahasa, para korban juga tak mendapat pelatihan khusus sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Untuk kepentingan penyelidikan, para korban kini masih diperiksa intensif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya DPR RI akan umumkan 24 duta besar pada sidang paripurna yang digelar besok. Komisi 1 DPR RI merampungkan uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar Indonesia kemarin. Uji kelayakan berlangsung secara tertutup. Beberapa nama yang menjadi sorotan adalah adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, Nurmalah Kartini Syahrir, yang akan menjabat sebagai Dubes Jepang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku sempat kesulitan memilih duta besar yang sesuai kompetensi. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Markus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Markus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama.
Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Markus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9.